Namanya orang-orang yang beriman. Udzurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kamu dengan berzikir, katsiran dengan memperbanyak. Memperbanyak pikiran, memperbanyak zikir. Jadi pikiran itu dalilnya banyak. Ya, dalilnya di dalam Quran. Zikir itu banyak macamnya. Baca subhanallah. Zikir, baca Quran juga zikir. Ingat sama Allah Ta'ala juga zikir, ya. Baca Quran, tasbih, ya, bertahlil, la ilaha illallah juga zikir, ya. Dan kita meyakinkan itu, ya. Yughlabul awqatu wa ya'umu anwa'u ma huwa ahluhu. Diteruskan ayatnya. Wasabbihu bukratan wa asila. Suruh memperbanyak zikir, ya, subuh, ya, pagi, petang. Ya, subuh, pagi, petang. Ya, subuh, pagi, petang. Terus zikir, ya. Berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang namanya Allah Taala, nama Allah Taala terserah di situ. Ini subhanallah, Allah. Alhamdulillah, Allah. Ya enggak? La haula wala quwata illa billah, Allah. Ya. Allahu akbar, Allah. Ya. Itu ada nama Allah Taala, bismillah, ada Allah, ya. Ada nama Allah Taala. Jikalau sebut nama itu sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah taala. Di waktu pagi, petang, siang dan lain sebagainya. Terus artinya semasa kita mempunyai kesempatan untuk hidup. Ya. Dialah yang memberi rahmat kepadanya, ya. Bukratahu asila. Huwallazi yusallu alaikum. Dialah zat yang memberikan rahmat kepadamu, alaikum. Wa malaikatahu ya. Wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Dan para malaikat itu memohonkan ampun loh untukmu, ya. Memohonkan ampun, para malaikat itu memohonkan ampun kepadamu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan sampai menuju ke cahaya, ke terang benderang. Kalau kita zikir itu selalu didoakan oleh para malaikat tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dapat petunjuk. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini dekat. Selalu didoakan oleh para malaikat dengan rahmatnya. Ya, dengan rahmatnya. Doanya gitu. Yang terang. Dan adalah dia maha penyayang lagi maha pengampun, ya. Penyayang. Maha penyayang dan kepada orang-orang yang beriman, ya. Allah Ta'ala itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala lah kepada orang-orang yang beriman itu selalu kasih sayang sekali. Ya, selalu kasih sayang. Makanya kalau kita itu zikir itu jangan malas-malas, subhanallah. Minimal kita itu ya nak dalam zikir sehari semalam untuk sehari ya 33 ya nak 100 ya nah, 99. 100 kali 5 berarti 500 lah itu. 500 kali sehari dalam sehari. Ya. Dalam sehari. Zikir itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar atau membaca subhanallah subhanallah subhanallah. Dan itu ditekankan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya. Apa namanya? Kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman qaulu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diringankan, yang mudah dilafadzkan, berat timbangannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Afdalu dzikri fa lamanahu la ilaha illallah. Lebih utama zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya.
Sambil diyakinkan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada la ma'budah illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pangeran, tidak ada apa siapa-siapa dan lain zat yang wajib disembahi, wajib diubudiyai, wajib diberi pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah taala. Ya. Dari jasad hingga rohania kita itu dipasrahkan oleh Allah taala, dipasrahkan kepada Allah taala. Ya. Tidak ada suatu pertolongan jasad kita kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad, tempat sandaran kita. La ilaha illallah. Seandainya kalimat ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, satu kali kalimat ini ditimbang antara bumi dan langit, lebih unggul kalimat ini beratnya dibandingkan langit dan bumi. Ya. Makanya berapa kali kita itu 1 menit dalam 1 menit membaca ini pahalanya banyak sekali. 1 detik sudah berapa kali kita itu membacanya. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Jadi jangan disia-siakan waktu-waktu yang kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Kalau bisa itu baik secara lisan maupun hati kita atau pikiran kita zikir. Coba masukkan kalimat Allah, 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 Allah. Kalau tidak bisa menyebut nama Allah, 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 cukup bisa hu. Artinya kita berniat itu domir kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kembali kepada Allah taala. Atau jika la ilaha illallah. Kalau bisa silakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih mantap terus Allah, 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 ya Allah, Allah, Allah itu. Atau lebih singkat lagi itu nomor kembali kepada Allah taala. Allahu, Allahu, Allahu gitu ya. Caranya gitu. Jadi ini anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, kau semuanya ingatlah kepada Allah taala, zikron kasiro, dengan selalu berzikir, memperbanyak zikiran, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan apapun kamu, sesibuk apapun kamu urusan masalah dunia, jangan sampai terlepas kita itu tidak ingat kepada Allah taala, harus ingat sama Allah taala. Itu perintah. Ya. Itu dalam Quran, perintah. La ilaha illallah. Ada Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Ya, kalimat itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Timbangannya lebih berat daripada dunia dan seisinya, ditambah lagi langit. Langit dan bumi ditimbang oleh Allah taala dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, ternyata lebih berat subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Itu dua kalimat itu dicintai oleh Allah taala. Berat timbangannya, ya ringan diucapkannya. Ringan enggak kita? Daripada kita memikul air 1 galon itu berat mana? Pikul air 1 galon itu dengan kita membaca subhanallah wa bihamdi, berat mana kita? Ya. Tentu beratlah air 1 galon dibandingkan kita membaca subhanallah, subhanallah. Tapi orang kadang-kadang itu sangatlah jarang sekali mengucapkan hal semacam itu, kecuali memang orang-orang yang beriman itu selalu mengingatkan itu. Ya. Orang-orang beriman itu biasanya menetapkan 7 kalimat. Tatkala dia itu kena musibah selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia menghadapi sesuatu masalah tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Menghadapi sesuatu keagungan Allah taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Menghadapi sesuatu kesucian Allah taala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kita berbersin, alhamdulillah. Mendapat suatu kenikmatan, alhamdulillah. Ya. Kalau kita melaksanakan suatu dosa, astagfirullah, astagfirullah. Kita itu berjanji kepada seseorang atau kepada sesama muslim, insya Allah. Itu lafaz-lafaz itulah. Ya, insya Allah orang tersebut itu akan menjadi kekasih Allah Taala. Selalu membiasakan hal semacam itu. Jangan selalu membiasakan, misalnya
punyaan, cacian, hima, ya, kaki 4 dibawa-bawa, ini penggam dan lain sebagainya. Jangan, coba diusahakan itu setiap hari gitu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu demen orang-orang seperti itu, ya. Karena ini yang dibicarakan orang-orang yang Muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Ini hendaknya lah orang-orang yang beriman itu selalu ingat, selalu ingat. Karena orang yang beriman itu pilihan Allah Taala, pilihan oleh Allah Taala. Jadi selalu diarahkan hal-hal yang positif, selalu diarahkan hal-hal yang baik kepada Allah Taala, supaya hidup dunia berkah, akhirat juga makmur, tentram, sejahtera, sentosa. Di mana di akhirat tersebut banyak orang-orang yang dieksekusi atau istilahnya menghadapi suatu huru hara atau sesuatu yang tidak menyenangkan, yang sangat sekali sangat sekali mengerikan, ya, sangat sekali mengerikan dan juga sangat menyakitkan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang beriman yang selalu membiasakan bacaan-bacaan kayak gitu, tenang-tenang saja. Manakala orang-orang yang dihisab, dia itu tenang-tenang saja, tidak memikirkan hal semacam itu. Padahal orang-orang yang dihisab itu yang di padang mahsyar tersebut, ya, ribuan tahun di situ menghadapi teriknya matahari, mereka ingin sekali dihisab, menghadapi kelaparan dan lain sebagainya, keadaan telanjang, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya, ya. Setetes air minum pun tidak ada, ya. Secuil naungan pun tidak ada. Jadi orang-orang semuanya itu menginginkan sekali cepat-cepat dihisab. Pada waktu itu orang-orang yang selalu membiasakan ini tenang saja, tenang. Tidak ada kerisauan, kesedihan dan lain sebagainya. Karena memang benar-benar sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Memang sudah ada jaminan, orang-orang selalu berzikir. Ya. Tapi bagaimana Pak zikirnya itu? Zikir yang bagus. Hendaknya lah kita itu tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Ya, ada juga sih orang-orang yang berzikir tuh sambil kan begitu kan? Ya. Ada yang kayak gitu. Zikir itu biasa-biasa aja, ya normal-normal saja sih. Tidak perlu terlalu menggunakan tuh. Bolehlah begitu irama bisa kalau satu itu menjadikan suatu irama kita atau untuk memperkuat itu kita, tapi jangan mengganggu. Ada juga zikir yang mengganggu orang lain, ada. Bukan mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan dosa karena keriaannya. Satu faktor orang lain akan memandang itu ria. Satu faktor akan memandang orang lain itu menilainya itu aliran sesat dan lain sebagainya. Kalau lain itu. Padahal zikir itu tidak perlu diucapkan pun tidak apa-apa, cukup di dalam hati pun bisa. Ya, itu namanya zikir yang siriyah. Ya, yang siriyah. Diucapkan pikiran saja, diam. Orang diam, belum tentu orang diam itu diam saja. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang yang beriman itu biasa ada dikirannya. La ilaha illallah. Latifu siri, latifu fikri, latifu qalbi, ya ada. Itu latifu nafsi, itu semuanya diusahakan ingat sama Allah Ta'ala, Allah. Karena zikir itu tidak sekedar kita berzikir, tapi kita itu mentauhidkan, paham, ngerti benar tujuan zikir itu, Pak. Tujuan zikir itu kita paham, ngerti benar. La ilaha illallah. Itu mendekatkan diri itu kepada Allah Ta'ala. Itu mentauhidkan fi dzikri wa tauhidi. Zikir dan mentauhidkan, akhirnya meyakinkannya, mengesakannya Allah Subhanahu wa taala dan hal semacam itu. Ya. Dan malaikat itu akan memintakan pengampunan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita itu diam, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya. Apa enggak kita itu jadi orang-orang yang ahli surga? Mintakan ampun. Ya. Mintakan ampun, Masya Allah. Malaikat itu. Ya. Liyukhrija minadz-dzulumati ilan nur. Mintakan ampun dan juga memintakan rahmat, mendoakan kita supaya kita itu keluar dari kegelapan menuju ke keterang benaran, menuju ke cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kepada orang-orang yang beriman selalu kasih sayang. Itu. Terus nih,
Ini ya ayatnya di atas ya, surat Al-Ahzab nanti pembahasannya. Ani Nabi alaihi salatu wasallam anau qala man shalla alayya kulla yaumin khamsati mi'atin lam yaftakirru abadan lam yaftakirru abadan lam yajtama'u yahtaju lam yahtaj ila ahadan abadan. Qala Allah taala fadhkuruni azkurkum bi taati aw bil mafirati wa sawabi aw fadhkuruni bi taubati azkurkum yukbalu li wa maghfirati aw fadhkuruni bi du'ai azkurkum bil ijabati kama qala Allah taala ud'uni astajib lakum. Gini. Ya. Pertama, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Man sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man siapa orang sholat yang membaca sholawat siapa orang alaiya atasku kula yaumin pada setiap hari khamsati maratin 500 kali yaftakirru abadan maka dia tidak akan menjumpai, tidak akan kena yaftakiru yaitu abadan itu kefakiran selama-lamanya. Siapa yang biasa membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setiap hari 500 kali maka dia tidak akan fakir selama-lamanya, selama hidupnya. Dijamin. Ini jaminannya ya. Baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad 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 500 kali. Memang kan? Setiap hari kula yaumin. Ya. Insyaallah tidak akan dia menjumpai atau butuh terhadap orang lain. Maka Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya. Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya. Salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 kali. Kira-kira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara kayak gitu kita yakin enggak? Orang yang beriman harus yakin. Coba amalkan, aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Daripada yang tidak benar-benar kita itu misalnya ngomong-ngomong yang tidak benar, bagus kita selawatan ya, apalagi malam Jumat aja, hari Jumat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu sholli ala Muhammad. Tambah lagi boleh wa ala ali sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Atau kita ringkas sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, malaikat Jibril itu yang membaca sholawat kayak gitu. Ya, itu biasa gitu 500 kali. Insya Allah kita itu tidak akan bakal terkena musibah yang namanya fakir, butuh terhadap orang lain. Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, cukupi ya. Yalam yaftakirru abadan, tidak akan fakir selama-lamanya. Lam yahtaju ila ahadan, artinya dia tidak akan membutuhkan kepada orang lain selama-lamanya. Ya. Itu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu hai hamba-hambaku yang beriman. Ya, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, kata Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Bi taati. Maksudnya dengan taat. Ya. Kau ingat kepada Allah Ta'ala dengan ketaatanmu. Dengan ketaatanmu, kau taat kepada Allah Ta'ala. Mentauhidkan dalam ingatanmu. Ya, ingat kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya azkurkum, maka aku akan mengingat kamu. Kita ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengingat kita. Kita jauh kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun jauh kepada kita. Karena Allah Ta'ala itu ya, sesuai apa yang diprasangkakan oleh hambanya. Kalau hambaku baik, ingat husnudzon kepadaku, maka saya husnudzon kepada hambaku.
Hambaku ingat kepadaku, maka aku ingat kepada dia. Dia jauh kepadaku, maka aku pun jauh dengan dia. Yang menjadikan sebab, asbab, musabab Allah Ta'ala jauh kepada kita itu karena kita jauh kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala jauh kepada kita. Tapi kita karena jauh kepada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala jauh. Begitu. Ya. Jadi ingat-ingat itu. Terus, bil ma'firati wasawabi. Maksudnya apa? Maka Allah Ta'ala itu akan mengingat kamu dengan menjamin pengampunanmu dan memberikan pahala. Pahala itu bisa berupa kesehatan, rezeki, keselamatan, enak, anak soleh-soleha, kehidupannya baik, ya nak, ya, disuruh selamat dari musibah, ya nak, itu pahala-pahala itu, rumahnya apa, pokoknya makmur dalam kehidupannya, tetangga kanan kirinya itu santun semuanya, saling kasih sayang. Ya, apa? Jamaahnya itu saling kasih sayang, saling bahu membahu, saling hormat menghormati. Itu pahala itu banyak berupa macam-macam. Tidakkah? Berupa duit saja, ya. Berupa rezeki, banyak rezeki itu banyak. Ya. Keluarga kita maksudnya apa namanya? Apa istilah? Jamaah kita itu misalnya rukun guyub bersatu istilah. Tidak ada istilah itu ini rasa dendam, tidak ada rasa dengki dan lain sebagainya. Itu juga merupakan pahala. Pahala kita yang kita dapat karena kita itu istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga turunlah rahmat kepada apa? Kepada para jamaah. Akhirnya jamaah tersebut dikasih, hatinya tersebut selalu rasa kasih sayangnya itu ada. Ukhuwah Islamiyahnya itu ada. Itu karena rahmat Allah Ta'ala itu turun jamaah. Maka sering-seringlah ingat kepada Allah Ta'ala berjamaah, maka rahmat itu akan turun. Ya, rahmat akan turun. Kita hidup bertetanggaan pun insya Allah rasa kasih sayang, rasa hormat menghormati, rasa toleransinya tinggi, saling tolong menolong. Insya Allah. Beda dengan orang yang jauh. Ya. Ini apa nak? Ini apa ini? Janji Allah Ta'ala ini. Ini janji Allah Ta'ala. Fadkurini bi ta'ati udkurkum bil maghfirati wassawabi. Kau ingat kepadaku dengan rasa taatmu kepadaku, maka aku akan mengingatmu dengan pengampunanku dan pahala yang aku berikan kepadamu. Allah Ta'ala janji. Fadkurini bi taubati, dan juga ingat dengan taubat. Kalau kamu berbuat salah, berbuat kesalahan, tobat. Udkurni biqabuli, maka aku akan mengingat kamu. Kalau kamu mengingat tobat, maka aku akan ingat kamu dengan menerima tobatmu. Wal maghfirati, dengan pengampunanku. Kau ingat sama aku, punya kesalahan, bertobat, aku jamin tobatmu akan kuterima, akan kuberi pengampunan. Nah, itu Allah Ta'ala beri. Ya, yang berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadkuruni bidu'ai, dan ingat kamu kepadaku dengan cara kamu itu berdoa. Waktu kita doa, kita ingat sama Allah Ta'ala. Jangan mengingat yang lainnya. Dengan siapa kita itu berdoa, meminta kepada. Kalau kita itu berdoa sambil bermain, bergurau, berkecak dan lain sebagainya, ingat bah, ingat. Kita berdoa itu minta sama siapa bah? Hah? Kok kita itu sambil bergurau, sambil dan lain sebagainya, kita macam diijik-ijiknya Allah Ta'ala itu. Ya. Kenapa? Yastahzi'u bihim maradon. Ya. Orang itu yang mengijik-ijik kita itu berdoa itu, bergurau sambil berdoa tersebut sama halnya mengetawakan Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengetawakan dia nanti di akhirat. Ya. Akan mengetawakan dia di akhirat. Kau berdoa dengan aku, ya bergurau-gurau kayak itu, tidak serius benar. Kau menghadap pimpinanmu, betapa seriusnya kamu itu. Menghadap bupati, menghadap lurah, ya, seakala kamu itu. Seriusnya minta ampun. Kok menghadap aku, bergurau sambil bergurau, bermain-main, mengicik-icik aku nih. Ya. Kok nih mau minta muncul-muncul enggak? Makanya itulah. Selalu ingat dengan cara kita berdoa, ingat sama Allah Ta'ala, siapa yang kita minta. Kita sholat, siapa yang kita sholati. Ya. Walaupun Allah Ta'ala itu tidak butuh kita, tapi sholat itu paling tidak kembali kepada diri kita.
Maka hormatilah kita itu adabnya. Hormatilah diri kita sendiri. Manakala orang itu sudah bisa membiasa menghormati diri kita, menghormati diri kita masing-masing, maka kita akan mudah sekali menghormati seseorang. Tapi kalau kita itu tidak menghormati diri kita, menyantuni diri kita, jangan harap kita itu bisa menyantuni diri orang lain dengan rasa hormat tawaduk dengan orang lain. Jangan sampai di situ, ya. Ini. Kama qala Allah Ta'ala bidu'ai ay adkurkum bil ijabati au fadkuruni, atau kamu ingat kepadaku adkurkum bil ijabati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu, doamu akan diijabahi. Dengan cara diijabahi, akan artinya dikabulkan. Doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar serius dalam berdoa, siapa yang dimintai, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabahinya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Fadkuruni fi mahdikum, ya. Ya. Ingatlah kepadaku di dalam janjimu. Udkurkum fil haddikum, ya. Maka aku akan mengingatmu dalam batas-batasanku, batas-batasanmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau ingat kepadaku dalam janjimu tersebut, aku pun akan mengingat kepadamu dalam janjiku. Ya. Dalam janjiku itu, ya. Jadi selalu ingat. Wa sayyibata bil qabuli sayyibi. Sabati. Hina yas'alul malakan fi qabri an rabbih wa an dinihi wa an nabiyhi. Ini. Jadi janji-janji kita memeluk agama Islam dan lain sebagainya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam berfirman, ya, tetapnya di waktu kita itu ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir. Ya, tepatilah janjimu kepada Allah Ta'ala. Pada waktu kita itu ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir dalam kubur kita tentang masalah Tuhanmu dan masalah agamamu dan masalah agama nabimu, maka aku fadkuruni bitawakkuli adkurkum bil kafayati bidalili qouli ta'ala. Maka aku akan memenuhi, akan menolong kamu di waktu kamu dimintai pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir. Allah Ta'ala akan menolong kita. Ya. Janji kita setelah kita itu memeluk agama Islam, atau pada waktu kita itu lahir tersebut, itu pada waktu kita itu di dalam rahim ibu kita, itu sudah dijanji oleh Allah Ta'ala untuk menepati janjinya. Ya. Untuk menepati janjinya kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya kita. Akan diberi, tetapkanlah keimanannya kita. Tetapkanlah keimanan kita. Maka pada waktu kita itu ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir, akan diteguhkan keimanan kita, akan diberi pertolongan sehingga kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Ya. Fadkuruni bitawakkuli adkurkum bil kafayati. Ingatlah kamu kepadaku, ya, dengan rasa tawakal kamu, maka aku akan mengingatmu dengan segala mencukupinya. Kalau kamu itu bertawakal kepadaku, semuanya rasa tawakal apapun dipasrahkan pada Allah Ta'ala dengan niat, dengan mantap kita. Mantap niat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka segala mantaplah benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segalanya. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalilnya Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa dan siapa orang yang tawakal pasrah diri kepada Allah, kepada Allah Ta'ala, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam kehidupannya. Kalau Allah Ta'ala berjanji kayak gini, kira-kira kita itu ingkar enggak? Ya. Kita itu segala urusan itu tawakal pasrah kepada Allah Ta'ala. Kita sudah berusaha, berdoa semaksimal. Lepas kita berusaha, berdoa dan lain sebagainya,
ketentuan kita pasrahkan Allah Ta'ala, tawakal. Tawakal itu intinya kita itu sudah berusaha terus berdoa. Ya. Berusaha terus berdoa kepada Allah Ta'ala, menyandarkan diri. Kalau masalah nanti dikabulkan, masalah nanti diberi dan lain sebagainya, kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Segala urusannya pada Allah Ta'ala. Mantapkan keusahaan. Mantapkan niat kita. Dah. Yakinkan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Dengan segalanya, dengan segala sesuatunya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam kebutuhan kita. Afat kuruni bil ihsani atkurkum bi rahmati liqali ta'ala. Ya. Atau kamu ingat kepadaku bil ihsan dalam melaksanakan suatu kebaikan, selalu ingat sama Allah Ta'ala. Jangan ingat segalanya. Ya. Dalam satu melaksanakan suatu kebajikan, apapun bentuknya kewajiban, kebagusan, kita selalu ingat sama Allah Ta'ala. Waktu bersedekah ingat sama Allah Ta'ala. Sedekahnya tidak jadi riya. Waktu bersedekah, waktu berinfak, ingat sama Allah Ta'ala. Duit yang kita titipkan, harta benda yang kita dititipkan kepada kita, itu punya orang lain ada. Kita infakkan. Ingat sama Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Bahwa kita itu bersedekah, Allah Ta'ala gantikan. Ingat dalam kesehatan kita, Allah Ta'ala berikan sesuatu kenikmatan kesehatan. Ingat kepada Allah Ta'ala, siapa yang memberikan nikmatan kamu. Ya, nak? Ingat sama Allah Ta'ala. Ya. Beri mata, sehat mata. Ingat-ingat, sehat mata itu siapa yang memberikannya. Kau gunakan untuk membaca Al-Quran. Kau menggunakan untuk melihat hal yang positif dan lain sebagainya. Itu gunakan tangan, mulut dan lain sebagainya. Siapa yang memberi mulut bisa berbicara. Itu ingat sama Allah Ta'ala. Ya, dalam satu berbuat baik selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Selalu ingat. Baik tata cara kita itu berbicara, ya enggak, berbuat atau niat. Semuanya itu selalu ingat sama Allah Ta'ala. Selalu ingat sama Allah Ta'ala. Berbuat baik. Maka adkurkum birahmati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dengan rahmatnya. Masya Allah. Ya. Kita ingat kebajikan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala kewajiban-kewajiban amaliyah kita, ya, atau muamalah kita. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya lillahi ta'ala. Ibadah apapun, sunnah, wajib, semuanya amaliyah apapun bentuknya, silaturahmi dan lain sebagainya, beramal apapun ini lillahi ta'ala bi ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua, semuanya lillahi ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Coba dengan rahmatnya akan diberi kasih sayang. Orang yang selalu berbuat kebajikan, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmatnya. Kepada orang-orang tersebut. Ya, kepada orang-orang tersebut. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dalilnya Al-Quran. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala, itu qaribum minal muhsinin. Dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Selalu berbuat ihsan. Maka Rasulullah SAW pada waktu ditanya oleh malaikat Jibril, apa Islam itu? Ihsan. Islam itu ihsan. Karena orang Islam itu selalu berbuat baik. Maka ihsan. Ya, ihsan itu cabangnya banyak. Menghormati sesama juga ihsan. Toleransi juga ihsan. Berbuat muamalah yang baik, ingat sama Allah Ta'ala juga ihsan. Berbuat baik, budi luhur kepada kedua orang tua kita juga ihsan. Bantu sama orang tua kita, taat kepada orang tua kita juga ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Allahumma amin. Ingat-ingat ya, selalu baca selawatnya. Insyaallah kita itu tidak akan terkena musibah kefakiran, butuh terhadap orang lain, ya. Mudah-mudahan kita selalu membiasakan baca selawat, selalu dalam kebaikan kita, muamalah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala selalu ingat dengan rahmatnya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa azim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa limalina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat.
Allahumma ya Allah yassir lana fi umri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millat Ibrahim alaihissalam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dahiran wa batinan fi afiatina salamah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina adhinas ya Allah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa aita min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana fi umri din wa dunya wal akhirah. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal qala' wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrat asman la yadfa'aka ghairak. Allahumma kshifana minal bala' wal waba' wal qala' wal fasha wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amrat asman la yakshifuka ghairak. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi baraka salam. Tawang fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.